Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang soleh dan solehah, teman-teman yang selalu dicintai Allah, karena kita semua menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini, masih di masa pandemi COVID-19. Kita masih belajar di rumah dengan protokol kesehatan tentunya. Teman-teman, materi hari ini adalah kalimat perintah. Kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalimat perintah. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Nah, di dalam kalimat surat An-Nisa ayat 36 ini ada beberapa tanda seru. Nah, di sini tanda seru merupakan kalimat perintah. Kita akan pelajari bahwa ciri-ciri kalimat perintah yaitu yang pertama, menggunakan tanda seru pastinya di akhir kalimat, lalu disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Kata yang berada di awal biasanya diikuti dengan partikel lah. Dapat menggunakan kata seperti jangan atau tolong. Contohnya adalah, cintailah alam dan isinya, sholatlah 5 waktu di awal, jangan lupa senyum. Kalimat perintah biasanya digunakan untuk teks petunjuk. Teks petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berisi cara, menggunakan atau melakukan sesuatu, disampaikan atau disajikan secara berurutan, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau makna ambigu. Ini adalah contoh teks petunjuk. Teks petunjuk yang disajikan di sini adalah tata cara sholat yang diajarkan Rasulullah. Ada 13 rukun sholat. Yang pertama niat dalam hati, berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar di awal sholat, membaca Al-Fatihah bagi imam dan orang yang sholat sendirian, ruku i'tidal sujud, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, duduk tahiyat akhir, membaca bacaan tasyahud di tahiyat akhir, membaca sholawat, salam pertama minimal assalamualaikum, lengkapnya assalamualaikum warahmatullah, dan yang terakhir adalah berurutan dalam mengerjakan rukun yang tadi disebutkan. Banyak sekali teks petunjuk yang terdapat dalam beberapa kemasan yang sering kita beli. Nah, jika kita mendapatkan 2 teks, seperti contohnya adalah teks seperti ini, maka kita bisa membandingkan teks petunjuk dari 2 teks. Keduanya adalah sama dengan merawat sajadah, tapi di teks pertama ada beberapa cara, sementara di teks kedua yang sudah kita baca sebelumnya. Maka hasil perbandingannya adalah persamaannya menjelaskan petunjuk cara merawat sajadah, perbedaannya merawat sajadah dengan vacuum cleaner, yang teks keduanya merawat dengan laundry, lalu teks pertama perbedaannya ada 4 langkah merawat, pada teks 2 langkah-langkah bisa dibaca dari teks bacaan. Perbedaannya yang ketiga adalah merupakan urutan petunjuk pada teks pertama dan pada teks kedua merupakan uraian petunjuk. Nah, demikianlah materi pada hari ini, mudah-mudahan teman-teman memahami dan insya Allah bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian dari Miss Puji. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.